Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ulum, a'azzakumullah wa iyaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dan memberkati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kemudian para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dari umatnya dengan ihsan hingga akhir zaman. Malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, bab tentang sifatus shalah atau bab sifatis shalah. Bab ini berbicara tentang tata cara salat. Sifat maknanya al-hay'ah, al-hasilah fi shalah. Jadi keadaan atau kondisi yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Jadi kita masuk sekarang bab sholat. Mengingat karena sholat adalah ruknun min arkanil Islam. Rukun di antara rukun-rukun Islaman. Bahkan sholat adalah ibadah. Hal yang paling pokok wajib diketahui setelah dua kalimat syahadat. Ya. Yang dikatakan di sini a'zamul ibadat wasilatun ila mardatillahi ta'ala. Seagung-agungnya ibadah sebagai sarana perantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Oleh karenanya mempelajari ilmu salat menjadi satu kewajiban. Kenapa? Karena ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Apa-apa kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang menyempurnakannya, maka mempelajari sesuatu tersebut hukumnya pun ikut wajib. Salat hukumnya wajib. Tidak bisa sempurna ibadah salat kita kecuali setelah kita tahu ilmu tentang salat. Maka mempelajari ilmu tentang salat pun hukumnya wajib. Ya, maka ini yang paling wajib. Itu kenapa kita kaji kitab ini. Apalagi teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam silsilah sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, beliau katakan wa inna ummati la yusalli sittina sanatan wa inna ahadakum la yusalli sittina sanatan ma tuqbalu minha salatun. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian umatku, kata Nabi, ada yang sholat selama 60 tahun, tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala'allahu yutimmu ruku'ahu au yutimmu sujudahu au yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Yang demikian itu karena orang ini sujudnya sempurna, tapi rukuknya tak sempurna.
atau rukuknya sempurna tapi kemudian sujudnya tidak sempurna. Intinya orang ini mengerjakan sholat tapi rukun-rukun sholat tidak dia perhatikan. Maka jadilah dia orang yang rugi. Karena ternyata sholatnya seumur hidup 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis seperti ini Bapak Ibu semua merupakan hadis-hadis peringatan, ancaman supaya kita ini fokus dan mau mempelajari ilmu tentang salat. Ya. Baik, sekarang kita masuk hadis yang pertama tentang sifatus salat. Hadis ini dibawakan oleh para ulama seperti Al-Bukhari nomor hadis 6251, Muslim nomor 397, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Hadis ini disebut dengan hadis al-musi'u fi salatihi. Hadis orang yang sholatnya salah. Jadi hadis ini hadis berbicara tentang orang yang sholatnya salah. Bagaimana orang yang sholatnya salah? Laki-laki ini bernama Khalad bin Rafi'. Laki-laki ini masuk masjid, dakhalal masjid, masuk masjid Nabawi di Madinah. Fasalla salatan ghaira mujzi'atin. Khalad bin Rafi' ini dia mengerjakan sholat waktu masuk masjid. Ternyata sholat yang tadi itu ghaira mujzi'atin, tidak diperbolehkan. Ya, enggak benar sholatnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaih, dan ternyata Rasulullah ada di masjid itu memperhatikan Khalad bin Rafi' sedang sholat. Ya, Rasul lihat ini orang sholatnya cepat betul. Sholatnya cepat sekali, gerakannya cepat. Falamma faragha min salatihi jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baterainya mau habis ini kalau udah begini. Maka ketika sudah selesai dari sholatnya, Khalad bin Rafi' mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu ya, ucapan salam Khalad bin Rafi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya Khalad bin Rafi'. Tapi setelah menjawab salam, Nabi berkata, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi sana, sholatmu tadi tidak dianggap. Artinya sholat tadi itu tidak dinilai, nggak dapat apa-apa, cuma gerakan capeknya saja, tapi nggak dapat apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau hadis ini, seandainya hadis ini didengar oleh yang terawih super cepat kemarin itu, ya pasti saya yakin ustadznya, kiainya ya tahu juga hadis ini. Tapi belum tentu kemudian mau mengamalkannya. Wong itu pimpinan pondok kan yang rame-rame itu kan. Yang sholat terawihnya berapa menit? 7 menit. 23 rakaat itu kan kilat sekali itu. Ya, itu kilat sekali 23 rakaat. Wong 23 rakaat setengah jam saja itu kilat betul. 30 menit itu termasuk kilat. Karena rata-rata 23 rakaat itu ya sekitar 50 atau sampai 1 jam. Ya, 23 rakaat. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi Khalad bin Rafi' ini kemudian sholat lagi karena disuruh sholat. Ya, karena yang nyuruh kan Rasulullah, nggak mungkin sahabat itu ngeyel. Nggak mungkin. Karena sami'na wa ata'na. Kalau kita kan enggak. Pak, sholat Bapak tadi nggak sah itu. Kalau sholat begitu, lah kue ku sopo. Nah kan gitu ya. Kalau orang kita kan, ya beda lagi omongannya.
Karena yang negur bukan bukan Rasul, kan gitu ya. Jadi Khalad bin Rafi' pun ngulangi lagi sholatnya. Setelah salatuhu as-saniyah, salat yang kedua kali, kama amila fi salatihil ula, beliau Khalad bin Rafi' pun salat sama persis dengan salatnya yang pertama. Ya, enggak berubah tuh, karena memang itulah salat yang dia bisa lakukan. Kemudian Khalad pun datang lagi menemui Nabi, mengucapkan salam. Rasul pun berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. 2 kali Nabi bilang, balik lagi kamu, sholat lagi, ulangi sholatnya. Maka Khalad pun kembali sholat lagi. Sholat yang ketiga. Bayangkan, sabarnya sahabat ya. Dan Rasulullah pun memperhatikan. Setelah 3 kali sholat, Khalad pun kembali datang menemui Rasulullah. Rasul kembali katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salatmu itu yang ketiga kali pun belum sah. Bayangkan Bapak Ibu. Sampai-sampai Khalad mengatakan, saya itu ya sudah sholat tapi tidak semampunya. Gimana caranya? Maka kemudian datanglah hadis ini. Hadis ini hadis tentang pelajaran sholat yang diberikan Rasulullah kepada Khalad bin Rafi' supaya sholatnya sah. Karena ini sholatnya tidak sempurna, tidak sah bahkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalaulah sahabat yang hidup di zaman Nabi Rasulullah SAW, sholatnya pun di Masjid Nabawi, itu masih salah waktu itu, sehingga harus diajarkan atau diajari oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita yang satu, tidak sezaman dengan Rasulullah. 2, malas belajar hadis dan ngaji. 3, kalau sudah diberitahu ngeyelan. Susah. Jadi, kalau sahabat bisa salah, maka kita lebih bisa salah. Itulah kenapa hadis ini disebut oleh para ulama dengan hadis al-musi'u fi salatih. Hadis orang yang sholatnya salah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi ini kepada Khalad sebenarnya. Sini Khalad, kamu kalau sholat tuh begini nih. Idza qumta ila salati, kalau kamu akan berdiri mengerjakan sholat. Nah, dari sini saja kita sudah belajar satu poin. Poinnya apa? Sholat itu harus dilakukan dengan berdiri. Kan itu syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat itu, sholat harus dengan berdiri. Wajibkah? Wajib. Kecuali yang tidak bisa berdiri. Yang tidak bisa berdiri pun ada 2 rinciannya. Yang tidak bisa berdiri secara mutlak, memang nggak bisa bangun lagi dia, yaitu boleh tidak berdiri. Yang kedua, dia masih kuat berdiri, tapi nggak kuat lama. Yang nggak kuat lama tadi tetap wajib berdiri. Ketika dia sudah tidak kuat, baru boleh duduk. Paham ya Pak ya? Jadi jangan terus mentang-mentang saya ini nggak kuat berdiri lama. Ya sudah, duduk saja. Nggak begitu. Berdiri dulu. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau sudah lemah, nggak bisa lagi, maka persiapkan apa? Kursi. Persiapkan kursi. Baru duduklah di atas kursi. Begitu ya, karena berdiri ini rukun salat. Bahkan syarat sahnya salat ya, syarat sahnya salat. Mana dalilnya? Lah ini idza qumtum ila salati. Nanti di Al-Maidah juga begitu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Sama-sama menggunakan kata qumtum, artinya berdiri. Kum, berdiri. Ya. Jadi sholat itu harus dengan berdiri.
Ya, kalau tidak bisa berdiri karena memang tidak mampu lagi, baru boleh duduk. Ya, kalau tidak bisa duduk, baru miring. Kalau tidak bisa miring, baru baring. Kalau nggak bisa juga baring sholat, ya wes bungkus sama kain kapan. Nah udah nggak bisa lagi, baring udah nggak bisa lagi kok. Ya kan berarti sudah meninggal berarti. Nah sholat ini selagi akal masih ada, maka kewajibannya nggak pernah gugur. Ya ukurannya akal. Idza kumtum ila shalah. Idza kumta ila shalah. Kalau kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, fa'asbighil wudu. Sebelumnya sempurnakan dulu wudumu. Jadi syarat sholat itu diterima oleh Allah kalau wudunya sempurna. Awas, jangan hanya jawab kalau wudu saja belum tentu diterima karena wudu harus sempurna. Menyempurnakan wudu itu dalam hadis disebut isbaghul wudu. Jadi wudunya itu mesti betul-betul diperhatikan. Kita sudah bahas babul wudu di kitab Bulughul Maram. Ya, tidak boleh ada sedikit anggota wajib wudu ya yang tidak tersentuh oleh air meskipun itu hanya sebesar kuku. Ya, tapi semuanya harus tersentuh oleh air, semuanya kesentuh. Itu namanya isbaghul wudu. Wudunya mesti sempurna, bukan hanya sekedar wudu. Maka syarat sholat kita diterima apa? Menyempurnakan wudu. Bukan hanya berwudu, karena banyak orang berwudu tapi wudunya kadang asal-asalan. Asal-asalan itu artinya dia tahu bahwa muka ini wajib dibasuh, kepala wajib dibasuh, tangan wajib dibasuh, kaki wajib. Tapi ketika mereka tahu ngusap kepala, membasuh kepalanya pun yang penting. Padahal ini bukan kepala ya, apa tadi? Wajah. Basuh wajahnya, ambil. Maka nggak akan benar cara membasuh wajah seperti ini. Kenapa? Karena wajah itu min manbati sya'ri, dari awal tumbuhnya rambut sampai janggut ini, haddil lihya ini, sampai batasnya jenggot ini. Terus dari telinga sampai ke telinga. Maka kalau cuma begini saja, yang basah cuma separuh, tapi telinganya tidak kena. Sholatnya tidak diterima karena wudunya tidak sempurna. Isbaghul wudu. Lanjut lagi. Itu poin kedua. Jadi kalau sholatmu mau diterima oleh Allah, satu, berdiri. Dua, isbaghul wudu. Wudunya mesti sempurna. Ya, syukur ditutup dengan doa. Karena ada yang berwudu tapi enggak doa. Ya, kecuali jamaah Masjid Baitul Ulum. Ini mah semua doa karena sudah ngaji kan gitu. Yang ingat. Yang enggak ingat ya enggak doa. Ya enggak ingat orang doa. Ya. Setelah itu summastaqbilil qiblata. Kemudian hadapkanlah dirimu ke arah kiblat. Kiblat kita itu adanya di barat. Kiblat kita adanya di barat. Kalau di Timur Tengah, kiblatnya itu utara, selatan, bukan barat timur. Jadi nggak bisa jadi ukuran ya. Kiblat itu barat timur tuh nggak jadi ukuran. Tergantung. Yang jadi kiblat itu kan Ka'bah, bukan matahari. Kiblat itu kan Ka'bah, bukan apa? Matahari. Nah, orang kita ini kan pinginnya yang gampang saja sih. Kiblat apa sih? Arah matahari. Karena memang kita ini ada posisinya itu di timurnya Ka'bah. Makanya enak di timurnya Ka'bah. Tapi tidak semua negara itu ada di timur Ka'bah. Ada pula negara-negara di dunia ini yang mungkin saja di utaranya Ka'bah atau di selatannya Ka'bah. Nah, kalau di Saudi itu mengharap kiblatnya itu ya utara sama selatan.
Makanya ada larangan dari Nabi, ya, larangan dari Nabi buang hajat menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu kan dilarang oleh Nabi itu misalkan dulu ya. Terus para sahabat tanya, kalau nggak boleh membelakangi kiblat dan tidak boleh menghadap ke kiblat, kami buang hajatnya kemana? Kata Nabi, syarriqu au gharribu. Kamu bisa buang hajat menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Makanya hadis ini kalau dipakai di Indonesia, ya nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena justru kalau menghadap ke timur dan ke barat di Indonesia itulah arah kiblat, membelakangi dan menghadap kiblat. Kalau di kita berarti harusnya syamilu au jannibu. Jadi ke utara atau ke selatan. Jadi berarti kiblat itu bukan matahari, tapi Ka'bah. Ya, dan di Indonesia itu sebenarnya tidak ke barat-baratan tenan gitu loh. Jadinya sebenarnya tuh kiblat kita itu tidak terlalu lurus ke barat, tapi agak serong sebenarnya, agak serong. Jadi nggak lurus-lurus amat, kita ini agak serong ke kanan. Ya, karena posisinya di timurnya Ka'bah, agak posisi ke kanan. Jadi agak ke arah barat laut ya. Barat laut, utara, ya barat laut. Sebenarnya kita tuh agak miring begini, ya barat laut. Gitu. Tapi kalaupun lurus pun tetap sah. Yang penting tidak 45 derajat, ya atau 30 sampai 45 derajat itu yang merubah arah kiblat. Ya kan ini kan sering rame di masjid-masjid itu. Ya sebenarnya kiblatnya itu harus tepat atau enggak. Kita sudah bahas itu ya. Ya, intinya syarat sahnya sholat ya istaqbilil qiblata, hadapkan ke arah kiblat. Makanya ada orang sholat nggak ngadap ke kiblat, apa hukum sholatnya? Ya, tidak sah, batal dia harus ulangi lagi sholatnya. Wajibkah menghadap ke kiblat ini? Wajib, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun kalau mau sholat 5 waktu harus turun dulu dari kendaraan beliau. Karena kewajiban sholat 5 waktu itu menghadap ke arah kiblat. Nabi itu tidak pernah sholat di atas kendaraan kecuali sholat sunnah saja. Karena memang kalau sholat sunnah itu tidak terlalu ketat seperti sholat wajib. Ya. Makanya ketika Nabi sholat di atas kendaraan itu sholatnya sunnah. Mau ontanya ke kanan, ke kiri, utara, selatan, timur, barat, tetap aja Nabi tetap lanjutkan sholatnya. Tapi kalau sholat wajib, Nabi tidak mau. Turun dulu Rasulullah, sholat menghadap ke arah kiblat. Makanya saya bilang kemarin, saya ikut pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh sholat di mobil. Tidak boleh sholat 5 waktu di mana? Di mobil. Loh kan apa? Ya sudah, karena mobil itu kita bisa turun masalahnya. Ya, kita bisa apa? Turun. Ya sudah bilang saja sama supirnya atau apa saya turun dulu karena masjid kanan kiri kelihatan. Tempat sholat ketahuan. Barat, timur, utara, selatannya kelihatan. Gitu ya. Jadi sholatnya turun dari kendaraan. Beda kalau pesawat nggak bisa Pak. Ya mau ngasih makan ayamnya misalkan, ya nggak bisa juga, nggak bisa juga, ya. Minta turun misalkan, karena ayamnya lupa belum dikasih makan, ya nggak bisa turun. Ya karena itu maka di pesawat itu lebih boleh, ya itu pun dulu jadi perdebatan. Sholat di pesawat itu hukumnya apa? Itu di Syarah Bulughul Maram Misbahul Dhulam. Itu pun jadi perdebatan di Indonesia, gitu ya. Jadi ulama-ulama di Indonesia dulu juga mendiskusikan tentang sah tidaknya sholat di atas pesawat, bukan kendaraan, di atas pesawat. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan ya sudah sholat saja lihurmatil wakti, untuk memuliakan waktu sholat karena sudah datang. Nanti kalau sudah turun di darat baru ganti sholatnya supaya lebih
sempurna. Sampai hari ini pun orang Indonesia masih ada yang ngambil 3 pendapat tadi itu. Ada yang sholat di pesawat sah, ada yang ambil pendapat hurmatul waqti. Dia sholat karena waktunya masuk, nanti setelah turun di darat disempurnakan lagi sholatnya. Ya, tapi intinya memang menghadap ke arah kiblat itu kewajiban. Ya, kewajiban. Jadi tidak bisa, makanya menentukan arah kiblat itu penting, bukan sekedar ya seremonial atau ala itu kan sekedar. Enggak, itu penting. Pokoknya sholat itu adalah menentukan arah kiblat, ya, menentukan arah kiblat. Kalau sudah berupaya untuk mencari arah kiblat ternyata salah, maka fa aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kau menghadap, hakikatnya menghadap wajah Allah. Kita hakikatnya menghadap Allah sudah. Kalaupun kita sudah berusaha, tapi jangan terus mengatakan, terserahlah, kiblat itu enggak harus ini. Fa aina ma tuwallu fasamma. Ini namanya gampangkan. Padahal ayat itu turun karena ada kisah para sahabat, beberapa orang pasukan berjaga malam hari dan tidak tahu arah kiblatnya mana, dikasih tanda. Setelah berusaha untuk menentukan arah kiblat, dikasih tanda. Setelah diberi tanda, besok paginya mereka tahu kalau arah kiblat sholatnya malam tadi ternyata salah. Salah itu terus datang ke Madinah, tanya Rasulullah tentang status sholatnya, kira-kira itu sah atau tidak. Dari harusnya itu yang diambil kisahnya. Jangan terus buru-buru lompat ke ayatnya. Akhirnya karena buru-buru lompat ke ayatnya, tidak terlalu mempedulikan masalah kiblat. Padahal ini masalah penting. Istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat itu penting. Ya, Allahu a'lam. Kalau sudah menghadap ke arah kiblat, apa yang dilakukan? Kata Nabi, fakabbir, maka ucapkanlah takbir. Allahu akbar. Ya, makanya di hadis-hadis begini kan coba. Ya, ini hadis tata cara Nabi menjelaskan kepada Khalid bin Rafi. Ini buktinya nggak ada usoli sholatannya kan gitu ya, nggak ada kan. Langsung kalau kamu berdiri, sudah wudhunya sempurna, sudah menghadap ke arah kiblat, adanya di masjid, kamu ucapkan takbir. Itu semua rentetan perbuatan tadi itu sudah menunjukkan kalau orang ini mau sholat. Ya, makanya di sini, makanya dalam hadis ini ada yang mengambil kesimpulan tuh. Nggak ada Nabi ngajarkan usoli. Ya kan? Ya karena memang kalau itu yang mau dicari, Rasul memang tidak pernah ngajarkan usoli. Maka kalau ada yang tidak mengucapkan niat karena alasan hadis ini, ya silakan, nggak masalah. Monggo. Yang penting pastikan niat sholat itu sudah ada di dalam hatinya. Karena memang tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun ulama dalam mazhab Syafi'i yang menganjurkan mengucapkan usolli salata bla 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 bla, ya, mustaqbilal qiblati, adaan atau makmuman atau apa itu, mereka tidak pernah mengatakan kalau usolli itu niat, nggak ada. Dalam mazhab Syafi'i, pelafatan usolli itu adalah liyusa'idal lisanul qalbah. Mengucapkan usolli itu sebagai upaya supaya hatinya terbantu hadir niatan itu dengan lisan. Ya, makanya awas ya, jangan juga misalkan ekstrimnya gini. Oh itu kok nggak baca niat gitu. Loh, niat itu juga bukan niat masalahnya. Bacaan niat itu bukan niat. Karena bacaan niat itu awal mula, tapi bukan niat. Niat yang dihukum itu yang ada di dalam hati. Karena kadang yang diucapkan mulut bisa salah. Bisa salah kan? Usolli sholatal maghrib 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Coba. Salah apa benar, Pak? Salah. Tapi hatinya dia sholat maghrib itu 3 rakaat. Hatinya dia. Mulutnya yang keucap 4 raka'atin. Maka yang dianggap
Niatan yang di mulut atau di hati? Yang di hati. Dari situlah sebenarnya kita meyakini, oh niat itu kok yang penting mah di hati sebenarnya. Itu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i memang ada anjuran untuk melafadzkan niat. Bahkan bukan hanya di Syafi'i, di sebagian mazhab Hambali pun ada. Kalau kemudian itu diskusinya adalah, memang Rasul pernah melakukan itu? Ya enggak. Nabi tidak pernah melakukan itu. Makanya poinnya adalah kebesaran hati saja. Bagi ada yang mau melafadzkan, silakan, karena toh itu ada mazhab yang memang menganjurkannya. Bagi yang tidak, ya silakan juga, karena toh memang Rasul tidak mengajarkan itu, gitu loh ya. Tapi yang terpenting dari dua mazhab tadi itu, niat di hati tetap harus ada, karena itu rukunnya sholat. Semua rukun sholat itu selalu nomor satu apa? Niat. Nomor satu, niat. Itu ya. Maka baik yang mengucapkan atau yang tidak mengucapkan, dia wajib dalam hatinya harus ada niat. Niat untuk mengerjakan sholat itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fakabbir, maka ucapkanlah takbir. Apa itu takbir? Takbir yakni qul Allahu akbar. La yakumu ghairaha maqamaha wa takun hamzah Allah maksuratun. Nah, coba nih perhatikan. Hati-hati mengucapkan Allahu akbar, karena Allahu akbar dalam takbiratul ihram hukumnya wajib, rukun sholat. Ini rukun ini. Allahu Akbar. Ya, bahkan kemarin saya ingatkan lagi, khusyuk itu syarat sempurnanya sholat, bukan syarat sah sholat. Kecuali apa kemarin? Waktu takbiratul ihram. Wah, kalau pas takbiratul ihram itu harus itu hatinya ngonek sama takbiratul ihram, khusyuknya itu. Ya. Jangan takbiratul ihram dia nggak khusyuk, nggak bisa, nggak diterima, ya nggak sah kata dalam mazhab Syafi'i. Jadi takbiratul khusyuk minimal itu waktu takbiratul ihram yang pertama itu. Allah. Nah, itu harus khusyuk, itu hatinya harus ngonek, itu niatan sama takbirnya itu harus nyambung, connect. Ya. Baik, kita lanjut lagi sini. Maka ucapan takbiratul ihram yang kedua, takbiratul ihram itu harus dilafadzkan, tidak boleh dibatinkan. Wah, mantep banget kayaknya dia. Tapi ngopo Mbah? Sholat. Lah sholat orang muni. Ya namanya sholat, takbiratul ihram harus diucapkan. Biarpun tidak kedengaran orang lain, minimal didengar oleh dirinya sendiri. Allah. Sah. Ya, tahu. Sah. Yang penting gerak mulutnya. Allah, makin sah dia. Tapi tidak sah. Ya, tidak sah. Nanti dalam mazhab fikih mazhab Syafi'i nanti dijelaskan. Ada beberapa rukun sholat yang tidak boleh dibatin, harus diucapkan. Mulutnya harus gerak, nggak boleh kalau nggak gerak, nggak sah nanti dia. Salah satunya takbiratul ihram. Allahu akbar, anya maksuratun, anya harus pendek, nggak boleh panjang. Fa in maddaha lam tanaqid salatuhu. Di sini dikatakan seandainya orang mengucapkan takbiratul ihram, A-nya dipanjangkan, maddah dimatkan, dipanjangkan, lam tanaqid salatuhu, salatnya tidak sah juga, gugur. Contohnya apa? Contohnya gini nih, A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar, tidak boleh. Haram ini. Haram, tidak boleh ini. Saya ulang lagi ya. Allah, tidak boleh. Tapi ada yang begitu, nah makanya ngaji. Supaya enggak gitu. Ya. Kenapa? Karena A yang panjang dalam bahasa Arab punya fungsi. Fungsinya apa? Al-istifham, tanda tanya.
A itu dalam bahasa Arab artinya tanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. A artinya apakah? Alam ya'lam bi anna Allah. A artinya apakah? Ada lagi? Ada lagi mana? A. Afala yanzurun. Apakah? Pokoknya A itu artinya apakah? Kalau dipanjangkan Allah, maka bukan lagi Allah Maha Besar, tapi di sana ada istifham, bertanya. Jadi pertanyaannya di bagaimana? Apakah Allah Maha Besar? Nah, justru nanya dia. Ya, jadi Allahu Akbar, A-nya langsung masuk. Ya, langsung masuk. Musyaddadah ke lam, ya. Allahu Akbar. Allah langsung masuk. Allahu Akbar. Perhatikan kesalahan pertama ketika takbiratul ihram, alifnya panjang. Ini lam tanaqid. Jadi membatalkan apa? Salat. Sampai begini detail ya para ulama jelaskannya. Ya, itu. Maka makin belajar kita ini makin hati-hati salatnya. Bukan terus, lah makin ngerti banyak salahnya, serasa salah kok. Aduh, makin kacau kita. Rasa ngaji lah. Ya, jangan. Ya justru dengan makin kita tahu ilmu, akhirnya sholat itu makin bagus, harusnya makin baik. Ya. Selanjutnya, ya begitu pula akbar harus dipendekkan. Wa in qala akbar, baknya panjang, lam tanaqid salatuh, salatnya juga tidak sah. Karena ini kaitannya sama ini ya, takbiratul ihram ya Pak ya. Bukan takbir-takbir yang lain ya, takbiratul ihram. Karena yang rukun salat itu takbiratul ihram, takbir yang pertama mulai itu. Ini yang nggak boleh salah ini yang di sini nih. Ya, gitu. Kalau barnya panjang, akbar. Ya, saya beberapa kali kemarin dengar orang azan gitu. Nah, terus saya panggil, sini Mas, mohon maaf ya, iya. Itu tadi azannya, kalau suaranya bagus suaranya. Tapi kalau azan begitu, itu nanti salah. Kenapa? Karena dia bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh. Enggak boleh, karena barnya itu kalau panjang, enggak benar, li'annahu jama' kabar wal kibar yakni tiblu, karena akbar kalau baknya panjang artinya tibel, kendang ya, tubul, kendang. Jadi kalau Allahu Akbar berarti Allah itu wow, kufur, kita bisa begitu tuh ya, kalimat itu kalimat bisa kufur. Makanya mengerikan. Itu kenapa ketika takbiratul ihram harus benar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Dah. Pendek saja. Tanpa harus dipanjangkan. Tanpa harus Allah, enggak boleh. Atau Akbar, enggak boleh. Ya. Wah, ini rumit banget ini ngaji ya gitu ya. Bukan rumit, tapi inilah ilmu. Kalau ada yang mengamalkan, alhamdulillah. Tapi tidak mau diberitahu, ya sudah. Na'udzubillah. Ya selesai sudah. Wong ini jelas-jelas kok dikatakan dalam kitab, jelas. Ya, sampai takbiratul ihram pun dikaji. Ya, supaya karena takbiratul ihram itu tadi kalau nggak penting, kenapa Rasul sampai katakan ada yang sholat 60 tahun nggak diterima sholatnya? Itu ya gara-gara ngeyelan tadi itu, setelah dikasih tahu. Itulah masalahnya. Ya, makanya kalau memang ini ya sudah, Bismillah. Sama kok Pak, saya juga masih belajar terus. Gimana ini, pelan-pelan dibuka hadisnya sama-sama. Baik ya, kita baru sampai fakabir. Maka ucapkanlah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, nanti takbir itu tata caranya pun dijelaskan dalam hadis berikutnya. Ini
Ini kan hadisnya panjang nih. Dijelaskan ketika takbiratul ihram itu bagaimana sih? Dari sahabat Abu Sa'id, dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, kata Abi Humaid As-Sa'idi, aku betul-betul melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau takbir dalam salat, beliau ja'ala yadaihi hadwa mankibaih. Beliau angkat kedua tangan hadwa mankibaih, sejajar dengan apa ini? Pundaknya. Sejajar dengan pundak. Ya, Allah. Ini di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 828 di Bukhari itu sejajar dengan pundak. Nah, nanti di hadis Muslim beda lagi. Di hadis Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bertakbir, beliau ucapkan takbir Allahu Akbar, itu beliau angkat kedua tangannya hatta furugha udhunai, sampai sini nih, furugha udhunai, sejajar dengan apa ini? Dengan telinganya. Jadi jelaskan detail banget kok, tata cara sholat itu tuh nggak ada yang ditutup-tutupi, ya. Makanya takbir itu pun tata caranya, semua riwayat takbir itu ada dalam hadis. Yang nggak ada itu yang muter-muter begini, nggak ketemu. Nggak ketemu tuh. Kecuali itu kajiannya beda lagi tuh. Kajian yang la fil Quran wala fil hadis. Kajian yang muter-muter itu tidak di Quran, tidak di hadis. Ya. Terus ada di mana Ustaz? Yombo nanti pokoknya. Ya. Gitu. Karena kalau nyari di Quran ya nggak akan ketemu, kalau nyari di hadis juga nggak ketemu. Tapi kita realitanya sering lihat orang begitu, ya kan? Nanti kalau kita salahkan, paling banter dia ngomongnya ngajimu kurang dalam, gitu pasti ngomongnya nanti. Akhirnya wes sudah. Coba kita ingin menerangkan bahwa kalau kita ibadah itu ngikut Rasulullah, Pak, enak, praktis, ya, gitu, praktis aja. Udah begini. Jadi Nabi itu kadang angkat sampai sebahu, kadang nangkatnya sampai sejajar dengan telinga, artinya agak lebih tinggi. Jadi boleh dua-duanya, boleh, silakan, ya. Dengan tetap nanti tangannya tetap menghadap ke arah kiblat, bukan tangannya ke ada Rasul. Ya, maka Imam Al-Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukharinya, bab istiqbalul asabi' al-qiblata, bab jari jemari dalam sholat itu baik kaki ataupun tangan semuanya menghadap ke kiblat. Ya, kadang-kadang saya sering juga lihat ada orang takbir Allah. Enggak, tangan ini tetap hadapkan ke kiblat saja. Mau dia sejajar atau dia lebih tinggi. Ya, mau dia sejajar atau lebih tinggi. Tetap menghadapkan arah kemana? Ke kiblat. Ya, Allahu Akbar atau Allah tinggi wa akbar. Namanya furugh udhunai, furugh udhunai, ya, sejajar dengan telinga. Baik, kita lanjut lagi ya hadisnya. Fakabir, maka ucapkanlah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan itu ketika sedekap, wah ini kita panjang banget bahasnya nanti ya. Nah, nanti lagi lah, rinciannya nantilah ya. Nggak rampung nanti Pak kita Pak. Berapa menit? Wah, 1 menit. Habis ini langsung ini ya Pak ya, sholat ya kita ya. Nah, habis ini saya langsung walimah safar. Ya, jadi nanti buru-buru ya. Gitu. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Fakabir, maka ucapkanlah apa? Takbir. Ucapkanlah takbir. Takbir, kalau sudah takbir angkat tangan, kedua tangan. Terus sedekapkan. Boleh mengangkat tangan berbarengan dengan ucapan takbir. Boleh. Yang itulah kebanyakan kita, ya kan? Bapak Ibu kan begitu kan? Sambil mulutnya takbir, tangannya ngangkat. Gitu.
Tapi nanti dalam Abu Dawud kalau tidak salah, nanti saya cek lagi ya. Saya dulu pernah kumpulkan riwayat-riwayat itu. Ada pula nanti riwayat katakan, ya boleh takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Nah begitu boleh. Ya. Tapi ya biasanya kita ini disamakan antara takbir dan gerakannya. Gitu. Wallahu alam. Fakabbir, maka ucapkanlah takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka setelah itu kemudian bacalah Al-Quran mana saja yang mudah untukmu. Makanya dalil ini pun nanti akhirnya jadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu sepakat. Yang dimaksud sumakro, bacalah Al-Quran yang mudah untukmu itu ya berarti setelah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu sebagai syaratnya. Tapi di mazhab Hanafi beda lagi. Nggak harus Al-Fatihah, pokok mana yang mudah ya itu kamu baca. Karena gitu dalilnya. Karena baca yang mudah untukmu. Ya, baca yang mudah untukmu. Maka dari hadis ini, di dalam mazhab Hanafi pun nanti agak keras menyikapi imam sholat yang sambil baca Quran. Pernah nggak Bapak ngelihat ada imam sholat sambil baca Quran? Iya, megang mushaf. Pernah nggak ngelihat gitu? Atau sambil baca Quran, mushafnya ada di depannya. Ya, kadang ada masjid yang imamnya bacaannya mantap, ini panjang-panjang. Ternyata dia nggak hafal, cuma baca. Karena di depan imamnya ada tempat mushaf Quran yang standing Quran itu. Ya, gitu. Standing Quran. Ini hafalannya ganti-ganti terus tiap hari. Mantap betul imam di masjid ini nih. Ternyata, depannya ada mushaf Qur'annya. Pantas itu 25 juz juga bisa 30 juz bisa membaca. Kan gitu ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Boleh kalau imam sambil baca mushaf. Dalam mazhab Hambali dirinci. Kalau itu di sholat wajib, hukumnya makruh, dibenci. Kenapa dibenci? Karena Rasul sendiri katakan, faksum makra' ma tayassara minal Qur'an. Baca mana-mana Al-Quran yang mudah untukmu. Jadi nggak usah memberat-beratkan diri baca yang nggak hafal, itu loh. Yang nggak hafal nggak usah berat-beratkan. Maka dalam sholat wajib mana yang kita hafal itulah yang dibaca. Misalnya kulhu ya kulhu itulah yang dibaca. Nah dalam mazhab Hambali begitu. Kalau sholat wajib hukumnya makruh. Biarpun tidak batal. Ya makruh. Kalau di sholat sunnah nggak apa-apa. Seperti sholat taraweh. Ya gitu ya. Maka di sholat taraweh imamnya sambil baca mushaf. Ya enggak apa-apa. Di mazhab Hanafi agak keras. Di mazhab Hanafi dilarang. Haram. Enggak boleh. Ya, sholat sambil baca Al-Quran. Kenapa? Karena mazhab Hanafi ngambil pendapat ya dari hadis ini. Fa'in kana ma'akal Quran faqra. Kalau kamu punya hafalan dari Quran, baca. Kalau enggak, ya sudah. Ngapain harus jadi beban membaca mushaf? Gitu ya Pak ya. Jadi intinya itu. Kalau pernah nggak di sini ada imam yang sambil baca? Enggak. Sholat sunnah? Enggak. Sholat wajib? Enggak. Berarti pada hafal Quran semua imamnya ya berarti ya. Alhamdulillah. Ya hafal karena yang muda-muda tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi yang bicara fikih itu selalu begini. Namanya fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Sudah ya Pak ya? Udah ini ya. Apa pertanyaannya? Nah. Gimana? Mulutnya nutup aja. Ada orang sholat dari mulai takbiratul ihram, diam aja, khusyuk banget, mulutnya nggak gerak. Ya nggak sah. Nggak sah. Ya, mulutnya harus gerak. Di takbiratul ihram, Al-Fatihah. Al-Fatihah harus gerak untuk mulutnya.
Nanti kita sampai. Ya, Al-Fatihah nggak bisa. Wah, apalagi ini ya. Mau dia nampak khusyuk sekalipun kalau mulutnya nggak gerak, nggak sah. Intinya apa? Pokoknya mulutnya harus gerak pada beberapa ibadah, ya, bukan semuanya. Takbiratul ihram, al-fatihah, solawat, ya, tahiyat tasyahud dan sebagainya. Nanti ada beberapa yang harus bergerak. Biarpun tidak didengar oleh yang lain, tapi dirinya sendiri dia dengar. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.